Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kalian bayangkan sebuah adegan yang mungkin tidak asing dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika ada seorang papa yang lelah ketika dia pulang kerja, Bapak Ibu Saudari, dia duduk di kursinya ya. Kalau zaman dulu tuh ada kursi malas ya, sambil duduk-duduk goyang-goyang Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian sang ayah punya anak remaja yang masuk dengan handphone di telinga saudari, atau dia sambil megang handphone main-main game ya, tidak menyapa papahnya yang baru pulang. Lalu kemudian sang papa langsung memperingatkan dengan nada tinggi, dasar kamu nggak sopan gitu ya Bapak Ibu Saudari, nggak lihat ya bapak di sini baru pulang kerja. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudari, papanya benar-benar marah ya, menyampaikan kepada si anak, dan kemudian si anak juga membalas ternyata saudari dengan mata yang berapi-api. Iya, tapi kan papa juga kemarin janji mau datang dalam lomba aku, tapi papa nggak datang. Gitu Bapak Ibu Saudari, marah. Anaknya juga marah kepada papanya, karena papanya Bapak Ibu Saudari punya janji tapi dia tidak datang kepada perlombaan anaknya. Suasana pun makin memanas. Diam yang menyakitkan yang mengisi ruangan ya, di ruang tamu mereka. Ada dua hati yang seharusnya paling dekat di dalam setiap kehidupan seorang papa dan seorang anak, atau parents dengan orang tuanya, kini dipisahkan oleh tembok kekecewaan. Dan ada kata-kata yang tak terucap. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini datang tepat ke pusat konflik kita semua. Ia tidak memihak kepada si anak, ia tidak memihak kepada si papa dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan punya pesan untuk keduanya. Mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Suatu ketika Bapak Ibu Saudari ya, ada seorang pendeta bertemu dengan seorang bapak yang sudah sepuh. Matanya berkaca-kaca ketika bercerita, pendeta, anak-anak saya ini sukses semua. Mereka kirim uang setiap bulan, mereka belikan saya rumah. Tapi ada satu yang kurang Pak Pendeta, yang mereka nggak bisa berikan, yaitu cara mereka berbicara kepada saya. Terdengar seperti terburu-buru, seperti ingin cepat menutup telepon. Sebenarnya saya rindu Pak Pendeta obrolan hangat seperti dahulu, waktu mereka belum menikah dan lain sebagainya. Lalu kemudian di lain kesempatan seorang pemuda juga menyampaikan kepada pendeta ini, ya Bapak Ibu Saudari, dan berkata, Pak Pendeta, saya ini tidak pernah cukup baik untuk papa saya. Kadang nilai 90 saya sudah dapatkan dalam ujian yang saya dapatkan. Lalu kemudian papanya bilang, kenapa enggak 100? Kenapa cuma 90? Sepertinya saya harus membuktikan sesuatu kepada papa saya, dan itu sangat melelahkan. Saudara, ada dua cerita di sini yang memiliki satu akar masalah. Ada luka di dalam setiap hubungan orang tua dan anak. Firman Tuhan hari ini adalah obat bagi luka itu. Ini adalah peta harta karun saudara, untuk menemukan kembali keharmonisan yang hilang di dalam setiap kehidupan keluarga demi keluarga kita semua. Saudara, tahukah saudara ada satu institusi yang sedang diserang habis-habisan di zaman ini? Institusi itu bukan pemerintah, bukan pula gereja, tetapi keluarga. Keluarga Bapak Ibu Saudara. Iblis tahu jika ia bisa menghancurkan hubungan antara orang tua dan anak, ia telah memutuskan rantai iman, menghancurkan sekolah karakter pertama, dan menciptakan generasi yang pahit dan orang tua yang patah arang. Serangannya bukan dengan pedang, tetapi dengan egoisme, ya, dengan kesibukan, dengan ambisi pribadi, dengan dendam yang bukan dibuang tetapi dipelihara. Saudara, hari ini kita akan menyatakan dalam setiap kehidupan kita semua, di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang kita mau yakini dalam hidup saudara, biarlah kebenaran yang akan disampaikan ini boleh merahmati, memberkati hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan perang dengan hal-hal demikian. Kita akan melawan dengan senjata yang diberikan Tuhan sendiri, yaitu hormat dan didikan yang tulus. Saudara, kita akan belajar bagaimana membangun benteng yang tak tergoyahkan. Dimulai dari ruang keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari buka hati kita semua.
Biar kita boleh merenungkan firman Tuhan yang relevan bagi setiap kehidupan keluarga zaman sekarang. Saudara, untuk kita sama-sama mengerti kebenaran ini mengenai hubungan yang bertalian antara menghormati orang tua dengan hai orang tua, didiklah anak-anakmu dengan tulus dan jangan sakiti hati anakmu. Saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita. Ini seperti dua sisi mata uang. Ya, yang pertama ada hormat. Lalu kemudian ada didikan di dalam keluarga Allah. Kita sebagai anak menghormati orang tua. Tetapi kita sebagai orang tua belajar mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kita hidup di mana konsep keluarga sering diserang dan diredefinasi maksud saya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sering hidup di era di mana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kebenaran ini harus diartikan ulang. Ada konflik antara orang tua dan anak. Ini bukanlah hal baru, tetapi intensitasnya dan dampaknya di zaman modern ini terasa semakin menghancurkan. Karena banyak orang tua yang frustasi karena anak-anak mereka tidak menghormati mereka. Sedangkan di sisi lain tidak sedikit anak-anak bahkan yang sudah dewasa masih menyimpan luka, kepahitan terhadap cara didik orang tua mereka. Entah karena kasar, entah karena mulut Bapak Ibu Saudari, entah karena dihajar, entah karena orang tuanya masa bodoh. Saudari ini kasih oleh Tuhan. Nah, Allah sebagai perancang keluarga yang agung tidak membiarkan hidup kita tanpa panduan. Firman-Nya memberikan prinsip yang jelas dan abadi. Dan hari ini kita menyelidiki dua perintah ini yang saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Yaitu perintah kepada anak untuk menghormati orang tua dan perintah kepada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka tanpa menyakiti hati anak. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara ada di dalam setiap kisah-kisah ini, dalam setiap hidup saudara, yuk kita belajar sungguh-sungguh. Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3 firman Tuhan mengatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu buat anak-anak. Buat orang tua, dengarkan baik-baik di dalam Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, ya bapak-bapak atau parents, orang tua, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, pertama kita mau merenungkan ada sisi mata uang yang pertama, yaitu perintah kepada anak untuk menghormati orang tua mereka. Saudara, apa artinya menghormati orang tua? Ini bukan hanya ketaatan semata. Karena ketaatan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah obedience. Obedience ini lebih berkaitan dengan tindakan eksternal. Dan umumnya berlaku saat anak-anak masih dalam asuhan orang tua, Bapak Ibu Saudari. Ya. Jadi anak-anak diminta taat. Karena mereka ada di dalam pengasuhan orang tua dalam setiap hidup mereka. Sedangkan hormat, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, atau honor dalam bahasa Inggrisnya, adalah sikap hati yang melampaui ketaatan. Dan berlaku itu seumur hidup walaupun anak itu sudah menikah. Kita sebagai anak tetap menghormati, honor atau honor orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini sikap hati yang melampaui ketaatan. Dan itu berlaku seumur hidup, bahkan setelah orang tua sudah sepuh dan anak telah mandiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita belajar ada dua hal di sana, obedience dan honor. Ya, honor Bapak Ibu Saudari. Atau dalam bahasa Inggrisnya tulisannya honor, gitu Bapak Ibu Saudari. Bacanya honor. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Saudara, hormat adalah sikap hati. Ini berarti saudara dan saya sebagai anak mengakui otoritas dan posisi serta nilai atau value yang Allah berikan kepada orang tua kita semua. Itu berarti kita berbicara dengan sopan, memperhatikan nasihat mereka, merawat mereka di masa tua, dan menghargai setiap pengorbanan mereka. Kita belajar untuk menghormati orang tua dengan cara demikian. Dan imbalannya Bapak Ibu Saudari, perintah ini dilandasi sekali lagi oleh kedaulatan Allah
di dalam Tuhan dan disertai dengan janji berkat, yaitu berkat kehidupan yang baik dan panjang umur. Saudara, ini menunjukkan bahwa tatanan keluarga yang harmonis adalah fondasi bagi masyarakat yang stabil dan diberkati. Mungkin orang tuamu tidak sempurna, mungkin mereka pernah menyakitimu, tetapi perintah ini tidak berkata hormati jika, nggak ada kata jika Pak Bu, hormati jika orang tuamu layak dihormati. Tetapi firman Tuhan tidak ada kata jika. Perintah ini mutlak, karena dengan kita menghormati mereka, pada hakikatnya saudara dan saya menghormati Tuhan yang menempatkan mereka dalam posisi itu. Saudara, biarlah proses pemulihan hubungan ini seringkali dimulai dari sikap hati anak yang memilih untuk mengampuni, yang memilih untuk menghormati orang tua mereka. Ini yang pertama, sisi mata uang pertama yang kita belajar dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Bagaimana anak-anak ya menghormati orang tua mereka. Obedience dan juga honor dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakui otoritas orang tua kita semua. Kita mengakui posisi mereka dan nilai yang Allah berikan dalam setiap kehidupan mereka sebagai orang tua kita semua. Dengan kita berbicara sopan kepada mereka, walaupun kita sudah punya kekuatan materi. Kita memperhatikan nasihat mereka, walaupun nanti kita nggak sesuai dengan apa yang mereka arahkan. Karena kita sudah membuat keputusan, ya tetapi setidaknya kita meminta nasihat-nasihat, masukan-masukan. Tapi kalau nanti masukan kita tidak sesuai dengan mereka, ya sudah Bapak Ibu Saudari ya. Yang penting saudara sudah meminta nasihat. Dan saudara juga merawat mereka di masa tua mereka. Ada anak-anak tertentu dalam setiap hidup mereka. Ada kisah-kisah yang menyakitkan Pak Bu. Ya ketika orang tua mereka sudah tiada. Ada anak-anak yang tidak bisa menguburkan orang tua mereka karena kesibukan. Ya ada saudara pernah lihat ya kalau tidak salah kisah di mana tuh, di Jonggol. Ya di daerah Jonggol kalau tidak salah ya, waktu beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu. Bagaimana orang tua ada yang meninggal di sana. Tapi anak-anaknya tidak tahu bahwa orang tuanya sudah meninggal Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak salah kisahnya suami istri. Ya, sampai ternyata orang-orang gereja yang justru menguburi anak-anak. Ya, yang menguburi orang tuanya maksud saya. Di mana anak-anaknya Bapak Ibu Saudari? Ya, padahal Bapak Ibu Saudari di masa tua mereka perlu dirawat oleh anak-anak mereka. Tetapi karena anak-anaknya saudari dikasih oleh Tuhan tidak memiliki prinsip ini, akhirnya mereka bukan jadi anak-anak yang menghormati orang tua, tetapi lebih kepada anak-anak yang kurang ajar dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, sekali lagi, walaupun mungkin saudara menyimpan sesuatu dalam hidupmu kepada orang tua kalian, ingat baik-baik mereka juga orang tua yang tidak sempurna. Mungkin orang tuamu tidak sempurna, mungkin mereka pernah menyakiti saudara, tetapi saudari perintah ini hormati orang tuamu. Ya, di dalam setiap kehidupanmu ini perintah yang mutlak. Saudara, mari kita bersama-sama belajar dalam sisi ya sebagai anak untuk menghormati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kata anak-anak Bapak Ibu Saudari tekna, ini menunjuk kepada ketekunan atau keturunan yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih di bawah pengasuhan dan otoritas orang tua. Berarti Bapak Ibu Saudari dikatakan, hai anak-anak taatilah. Berarti ini anak-anak yang Bapak Ibu Saudari yang sebelum atau mereka belum menikah. Untuk mereka taat kepada orang tua. Kalau kalian belum menikah, belajar untuk mentaati orang tua kalian semua. Karena di sana dikatakan, hai anak-anak, kata tekna, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya diingatkan, anak-anak ini merujuk kepada keturunan yang masih dalam masa pertumbuhan. Ya, yang masih di bawah pengasuhan dan otoritas orang tua dan biasanya belum menikah. Sedangkan kata hupakowo, ya kata taatilah, ya Bapak Ibu Saudari, itu berasal dari kata hupo di bawah dan akowo mendengar. Artinya secara harfiah, saudara anak-anak perlu mendengarkan di bawah, yaitu mendengarkan dengan sikap menerima. Ketika saudara dinasihati orang tua, jangan menaruh setiap kehidupanmu, posisimu di atas orang tua. Tetapi dengarkan dengan sikap menerima. Dan kemudian saudara tunduk pada otoritas yang berbicara itu. Ini adalah ketaatan yang aktif dan tentunya sukarela.
di dalam setiap hidup saudara. Dan lalu kemudian di sana Bapak Ibu Saudari ada kata di dalam Tuhan. Ya, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. En kurio. Nah, frasa ini adalah kunci teologis yang mengubah ketaatan dari sekedar kewajiban sosial menjadi ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudari, ketika kita menghormati orang tua itu pun ibadah. Ya. Karena ini akan memberikan dasar, memberikan motivasi dan batasan untuk kita taat kepada orang tua kita semua. Karena ketaatan kepada orang tua adalah salah satu cara anak-anak belajar taat kepada Tuhan. Namun jika perintah orang tua, ya Bapak Ibu Saudari, bertentangan dengan perintah Tuhan, maka otoritas Tuhan yang harus diutamakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perintah-perintah orang tuamu yang bertentangan dengan perintah Tuhan, maka otoritas Tuhanlah yang harus diutamakan. Ya, ketaatan ini dilakukan dalam lingkup kesatuan dengan Tuhan. Dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena haruslah demikian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi benar-benar anak-anak harus belajar menghormati. Ya, kata menghormati di sana timao, yang berarti menghargai. Anak-anak belajar menghormati, menghargai, memuliakan, memperlakukan dengan harga yang tinggi orang tua kalian semua. Atau memberikan bobot, memberikan nilai. Ini jauh lebih dalam dari sekedar taat, saudari. Seorang budak bisa saja taat kepada tuannya, tapi di belakangnya menggomel atau mengomel, Bapak Ibu Saudari. Ya, dia bisa taat karena ada sesuatu yang dia dapatkan ketika dia taat kepada tuannya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kata timao ini, ya, itu lebih daripada kata menghormati seperti budak. Saudara benar-benar bisa menghargai, memuliakan dan memperlakukan orang tuamu dengan harga yang tinggi. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi ada perbedaan antara ketaatan, yang satu saudara diajak untuk taat hupakowo, dan satu saudara diajak untuk hormat timao. Ya, sedangkan ketaatan ini Bapak Ibu Saudari, ya, kata hupakowo ini terutama berkaitan dengan tindakan lahiriah dan umumnya berhubungan dengan masa kanak-kanak walaupun tidak mutlak, ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kata hormat adalah sikap batin yang saudara wujudkan sebagai anak-anak dalam tindakan dan berlaku seumur hidup. Walaupun saudara sudah menikah. Ya, saudara seorang anak yang dewasa, yang sudah mandiri. Mungkin tidak perlu lagi taat dalam konteks yang hupakowo tadi. Gak selalu saran-saran orang tua kita semua terus kemudian kita lakukan. Ketika saudara sudah menjadi dewasa, apalagi kalau saudara sudah berumah tangga. Jadi gak perlu, ya, taat dalam konteks tadi, hupakowo tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudari, setiap perintah orang tua nggak perlu kita lakukan. Ya, misalkan dia ngomongin dari A sampai Z, memberikan nasihat A sampai Z. Nggak selalu A sampai Z harus kita lakukan. Itu tadi kalau kita belajar mengenai ketaatan hupakowo, anak yang menghormati orang tua. Tetapi kalau kita belajar dari teks yang lainnya, timao, hormat tadi Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini tetap harus saudara lakukan, bahkan seumur hidup saudara, menghormati orang tua. Amin. Menghormati orang tua. Karena ini adalah janji supaya saudara dan saya belajar, ya. Ada janji panjang umur dan berbahagia ketika saudara hormat, ketika saudara taat kepada orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini adalah prinsip ilahi. Saudara, orang-orang Israel di sana, di dalam setiap kehidupan mereka, mereka belajar untuk menghormati orang tua mereka. Ya, karena masyarakat yang anak-anaknya yang menghormati orang tua akan stabil. Ya, masyarakat yang menghormati orang tua, anak-anaknya akan bijaksana serta terhindar dari kehancuran moral yang membawa kutuk. Saudara, ini adalah janji kesejahteraan umum bagi setiap anak-anak yang taat kepada orang tua dan menghormati mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ayo kita belajar yang pertama dalam setiap kehidupan saudara. Ya, yang pertama saja sudah banyak pengertiannya. Ini yang pertama kita belajar dari sisi mata uang yang pertama, perintah kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Lalu kemudian yang kedua, sisi mata uang berikutnya Bapak Ibu Saudari, ada perintah juga kepada orang tua untuk jangan sakiti hati anak-anak. Efesus 6 ayat yang keempat. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara diingatkan. Dan kamu bapak-bapak atau parents, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak.
Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, yang kedua ini adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua seringkali mengabaikan hal ini. Saudara, padahal perintah ini sangat progresif untuk zaman kita semua dan sangat-sangat relevan buat zaman kita sekarang. Apa yang dimaksud jangan bangkitkan amarah atau jangan sakitkan hati anak-anakmu? Saudara, ini adalah larangan terhadap penyalahgunaan otoritas. Ya. Ini larangan supaya saudara sebagai parents, sebagai orang tua, jangan menyalahgunakan otoritas. Apa itu penyalahgunaannya Bapak Ibu Saudari? Ada tindakan kasar, ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya. Kamu emosian terhadap anakmu, membentak, merendahkan, mengata-ngatai, dasar bodoh, bego, goblok, tolol, semuanya dikata-katain Saudari. Ada kata-kata kasar di sana. Atau mempermalukan anak-anakmu di depan umum. Saudara, ini larangan dalam setiap penyalahgunaan otoritas kita sebagai orang tua. Jangan sampai ada tindakan-tindakan kasar dalam setiap kehidupanmu ketika mendidik anak-anakmu. Ya, jangan sampai engkau membentak, merendahkan, mengata-ngatai dengan kata-kata yang kasar, mempermalukan mereka di depan umum karena mereka juga memiliki hati. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga jangan kau bangkitkan amarah mereka di dalam setiap hati mereka dan kau sakiti hati mereka. Yang kedua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada penyalahgunaan otoritas. Selain tadi mencakup tindakan kasar, yang kedua tindakan pasif. Ada orang tua yang abai, yang tidak memberikan perhatian dan kasih sayang ketika anak-anak mereka butuh kasih, butuh perhatian yang lebih. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, padahal mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari kita semua tidak hanya memenuhi kebutuhan emosional anak. Tapi ada orang tua yang abai, yang tidak memberikan perhatian dan kasih. Malah lebih sibuk terhadap urusan mereka sendiri. Lebih sibuk terhadap pekerjaan mereka. Lebih sibuk ngurusin hati mereka sendiri, Pak, Bu. Ya, sehingga anak-anak ditinggalkan. Ada pengabaian yang terjadi di dalam setiap kehidupan orang tua kepada anak-anak. Sehingga anak-anak ketika pada masanya tidak memberikan atau tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tulus daripada orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari, ini juga penyalahgunaan otoritas. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, penyalahgunaan otoritas ini juga termasuk kepada ekspektasi yang tidak realistis. Padahal anaknya sudah mendapatkan nilai 90, tapi tetap orang tua, enggak, ini masih kurang nih, sampai 100 nih pokoknya. Kalau belum 100 kamu belum anak papa ini. Kalau belum 100 kamu bukan anak mama ini. Ya, ada ekspektasi yang tidak realistis dari setiap kehidupan orang tua kepada anak-anak. Sehingga mereka memaksa anak menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Enggak, kamu harus kuliah di sini. Kamu harus kuliah di sini. Enggak boleh di tempat yang lain. Kamu harus meneruskan setiap usaha papa mama, meneruskan setiap pelayanan papa mama, pokoknya harus di sini. Ya, saudara memaksa anak saudara menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Apalagi kalau kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak yang lain. Pak, kamu mah nggak seperti anak yang itu. Kamu tuh harus jadi anak yang seperti itu tuh. Lihat tuh, bangun pagi-pagi, lihat tuh, pekerjaannya diberkati, lihat tuh kuliahnya, lihat tuh, dibanding-bandingkan anaknya dengan anak yang lain. Seringkali orang tua menuntut kesempurnaan kepada anak-anaknya, tetapi mereka lupa mereka pun tidak sempurna. Saudara, akar masalahnya tindakan-tindakan ini menyakiti anak. Kalau saudara melakukan tindakan kasar, tindakan pasif abai terhadap anak-anak, serta saudara memiliki ekspektasi yang tidak realistis dalam setiap hidup saudara, apalagi kalau saudara bilang nanti kalau kamu nikah sama orang kaya ya. Ya pokoknya nikah sama yang banyak uang. Jangan sampai kamu nikah sama orang yang miskin. Wah Pak Bu, nanti anak-anakmu Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan akan merekam hal itu. Tapi kalau itu tidak terjadi, kamu sendiri yang akan memakan buahnya dari setiap apa yang kau ekspektasikan itu. Padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian, nikah sama orang yang kaya, nikah sama orang yang berduit, bukan. Firman Tuhan mengatakan menikah sama orang yang seiman, Pak Bu, yang takut akan Tuhan. Karena banyak orang tua yang menjual anaknya, ya, dalam tanda kutip pernikahan,
supaya orang tuanya nyaman, ya, supaya mereka Bapak Ibu Saudari tidak sulit ekonominya dan lain sebagainya. Ini ekspektasi yang tidak realistis. Saudara, tindakan-tindakan demikian ini menyakiti hati anak dan membangkitkan amarah yang kemudian berubah menjadi kepahitan, menjadi kebencian, menjadi luka batin yang dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, amarah ini yang akhirnya menghancurkan fondasi hormat yang seharusnya dibangun oleh anak-anakmu kepada engkau. Maka Bapak Ibu Saudari, jangan salah gunakan penyalahgunaan otoritasmu sebagai orang tua dengan melakukan tindakan kasar, tindakan pasif atau abai terhadap anakmu, dan ekspektasi yang tidak realistis kepada anak-anakmu. Ya, saudara, kita belajar baik-baik kebenaran ini sehingga saudara dan saya, baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak, kita diperlengkapi. Amin ya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ayat ini tidak berhenti pada larangan, ia memberikan perintah pengganti. Ya Bapak Ibu Saudari, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ayat ini tidak berhenti pada larangan, tetapi diajak supaya orang tua mendidik anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena kata didiklah di sana, bring them up. Ini adalah kata yang berarti memelihara, membesarkan, merawat dengan lembut. Bukan sekedar menyediakan sandang pangan dalam setiap kehidupan anak-anakmu, tetapi memberi nutrisi bagi jiwa dan roh mereka. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, bring them up. Didiklah. Saudara, besarkanlah. Peliharalah anak-anak. Rawatlah dengan lembut. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau saya lebih senang dengan kata rawatlah dengan lembut dan tulus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian di sana dikatakan ketika didiklah, lalu kemudian ada juga dikatakan ajaran dan nasihat Tuhan. Ya saudara dan saya diingatkan untuk mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini adalah standarnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ini adalah standarnya. Saudara mendidik anak-anakmu bukan berdasarkan ambisi orang tua. Bukan berdasarkan tren psikologi terbaru. Wah, ada orang yang berhasil di bidang ini, saudara kuliahin di situ. Ada anak yang berhasil di bidang ini, saudara masukkan ke artis. Saudara masukkan ke YouTuber dan lain sebagainya. Bukan itu Pak Bu. Ya. Bukan karena berdasarkan ambisi orang tua. Wah, saudara nggak pengen anak-anak saudara ketemu dengan orang-orang yang susah, teman-temannya disekolahkan di tempat ini, di tempat yang elit. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan dikuliahkan di tempat yang elit dan lain sebagainya. Karena saudara punya motivasi nanti kalau mereka punya kawan kan orang-orangnya berduit semua. Bukan itu Pak. Saudara, bukan didikan berdasarkan ambisi orang tua atau tren psikologi terbaru atau emosi sesaat dari orang tua, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kekal. Yang setuju katakan amin. Saudara diingatkan sebagai orang tua untuk mendidik, untuk menceritakan kisah-kisah kebenaran di dalam Alkitab, mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah, dan memberikan nasihat yang sesuai dengan prinsip kekudusan dan kasih dalam setiap kehidupan saudara sebagai orang tua. Saudara dengar baik-baik, penting sekali di sini. Supaya saudara dan saya menyadari dalam setiap kehidupan saudara. Ya, sebagai orang tua, didiklah mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita mendidik anak-anak kita, standarnya adalah firman. Bukan kebijaksanaan duniawi. Bukan ambisi pribadi atau emosi sesaat. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ajarlah mereka, latihlah anak-anakmu. Saudara, kata ajaran di sana paidia, ya paideia dalam bahasa Yunani. Berarti saudara melatih, saudara memberikan pelatihan kepada anak-anakmu, memberikan kedisiplinan, memberikan pendidikan yang menyeluruh. Ini juga menyangkut proses membentuk karakter anak. Bukan sekolah, bukan gereja yang membentuk karakter anak-anakmu, tetapi mulai dari dalam rumah. Termasuk ketika ada kesalahan, saudara bisa mengoreksi, bisa mendisiplin anak-anak saudara. Tapi ingat, mendisiplinnya dengan kasih. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mendisiplinnya dengan kasih dalam setiap kehidupan saudara.
Itulah bagaimana saudara diajak untuk mengajarkan anak-anak saudara di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ya, sebagai orang tua perhatikan ini baik-baik. Yang ketiga, saudari, kita diingatkan, ya, ada hubungan yang bertalian di dalam setiap kehidupan orang tua mendidik anak, anak menghormati orang tua. Ada hubungan yang bertalian, sebuah siklus yang benar-benar Bapak Ibu saudari saudara harus memahami. Sebuah siklus ilahi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kedua perintah ini bukanlah dua hal yang terpisah. Ketika anak menghormati orang tuanya, orang tua mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan dan jangan sampai menyakiti hati mereka. Saudara, kedua perintah ini bukan dua hal yang terpisah. Mereka saling terkait dalam sebuah siklus yang ditetapkan oleh Allah. Ketika saudara mendidik anak-anakmu dengan tulus, dengan tidak menyakiti, maka hasilnya adalah melahirkan hati yang lembut, hati yang hormat di dalam setiap kehidupan anak-anakmu kepadamu. Lalu kemudian Bapak Ibu saudari, ketika anak-anakmu sudah memiliki hati yang hormat kepada orang tuanya, karena orang tuanya sudah mendidik mereka dengan tulus dan tidak menyakiti, maka itu akan mempermudah didikan selanjutnya. Dan kemudian seterusnya dalam setiap kehidupan saudara. Jadi ketika orang tua mendidik dengan kasih, dengan keadilan, dengan firman, mereka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka. Karena di lingkungan ini hati anak secara alami belajar untuk menghormati, untuk mempercayai otoritas orang tua. Bapak Ibu saudari, kemudian anak-anak ini akan belajar taat, ya. Dan kemudian lahirlah rasa hormat dan kasih. Bukan karena saudara mereka takut atau mereka terpaksa, tapi ada rasa kasih yang lahir dalam setiap hidup mereka, bahwa mereka harus mengasihi, menghormati, ya, taat tadi ketika dalam masa-masa tertentu, ya, sampai nanti mereka menikah, ada taat yang harus dilakukan anak-anak mereka. Tapi ketika lepas daripada mereka sudah menikah nanti, Bapak Ibu saudari, anak-anak tetap harus memiliki rasa hormat. Dan ini lahir bukan karena Bapak Ibu saudari mereka takut karena dipaksa sama orang tua mereka untuk menghormati, tetapi Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan, rasa kasih, rasa hormat ini lahir karena mereka mempercayai orang tua mereka. Karena otoritas yang diberikan Tuhan kepada orang tua mereka, benar-benar orang tua mereka dapat mendidik mereka dengan kasih, dengan ketulusan, dengan nasihat dan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu saudari. Jadi sebaliknya ketika orang tua menyalahgunakan otoritas, maka Bapak Ibu saudari bukan rasa hormat dan kasih yang ada dalam setiap kehidupan anak-anak kalian semua. Tetapi Bapak Ibu saudari, ketika kita sebagai orang tua menyalahgunakan otoritas kita, maka saudara dan saya sedang merusak fondasi hormat itu. Saudara sendiri yang sedang merusak fondasi hormat anak kepada orang tua. Karena apa? Karena saudara dan saya menyalahgunakan otoritas sebagai orang tua dengan hidup nggak benar. Ya Bapak Ibu saudari, mereka sendiri atau kita sendiri sebagai orang tua melanggar perintah Tuhan kepada mereka. Dan akibatnya perintah kepada anak-anak untuk menghormati menjadi sangat sulit dilakukan. Karena orang tua sudah menaruh akar pahit dalam setiap kehidupan anak-anak mereka. Ini lingkaran setan Bapak Ibu saudari. Jadi sangat sulit dilakukan dan ini menjadi lingkaran setan yang diciptakan oleh orang tua, oleh parents kepada anak-anak mereka. Orang tua memaksa untuk dihormati dan akhirnya anak-anak memberontak. Dan kemudian orang tua semakin keras, anak-anak menjadi semakin sakit hati. Saudara perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, keluarga itu harusnya menjadi laboratorium pertama kita untuk memahami hubungan kita dengan Allah. Kita memanggilnya Bapa, Aba Bapa. Bagaimana mungkin seorang anak bisa dengan mudah menghormati orang tua dan taat kepada Bapa di surga jika ia memiliki gambaran Bapa di dunia yang kejam? Bapa yang tidak mengasihi, orang tua yang kasar, ya, orang tua yang malah mencari kepuasan sendiri. Karena ada orang tua yang suka doyannya kawin Pak Bu. Ada juga. Anak-anak itu terluka kalau saudara doyan kawin dalam hidup saudara.
Terluka anak-anakmu. Bapak Ibu Saudari, apa engkau punya kekasih-kekasih gelap dalam setiap kehidupanmu? Anak-anakmu terluka. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya kita harus menghadirkan. Saudara harus hadirkan sikap Bapa, gambaran Bapa di surga kepada setiap anak-anakmu. Lalu kemudian juga sebaliknya, bagaimana seorang Bapa di dunia dapat memahami kasih Bapa sorgawi jika ia tidak pernah mengalami rasa hormat dari anak-anaknya. Jadi saudara, ini bertalian. Hormat kepada orang tua mengasihi anak-anaknya dan jangan sampai membangkitkan luka di dalam setiap hatinya. Ini dua sisi mata uang yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ada orang-orang tertentu yang tadi saya sampaikan. Orang tua sudah mati, lalu kemudian sampai anaknya sendiri tidak mau datang ke dalam penguburan. Tidak mau pulang, ya sudahlah, sudah mati. Ya buat apa juga kami datang, kan sudah mati. Sakit gak datang, mati juga gak datang Pak. Ya mungkin saja karena hal-hal demikian terjadi dalam setiap kehidupan kalian semua. Sehingga akhirnya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, anak pun akhirnya Bapak Ibu Saudari, mereka melakukan apa yang seperti orang tua mereka lakukan dahulu. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, yang seharusnya ini gak boleh terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, dan firman Tuhan mengingatkan kita akan tanggung jawab yang berimbang kepada orang tua dan calon orang tua. Tuhan memanggil kita untuk menjadi channel of grace, menjadi saluran kasih karunia. Ya, bukan sumber luka dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Saudara, didiklah anak-anakmu dengan mencerminkan karakter Kristus di dalam setiap hidupmu. Minggu kemarin saya bilang Bapak Ibu Saudari, ayo kita sebagai orang-orang percaya, jadilah Bapak Ibu Saudari, ya, pembawa kasih, pembawa damai. Ya Bapak Ibu Saudari, biarlah kita semua jadi pembawa damai. Ya, pembawa kasih, peacemaker. Jangan menjadi troublemaker dalam setiap kehidupan kita semua. Didiklah anak-anakmu dengan mencerminkan Kristus. Belajar untuk saudara menjadi orang tua yang penuh kasih, orang tua yang sabar dalam setiap hidup saudara. Walaupun terkadang anak-anakmu, ya apalagi masih kecil, melukai saudara, udah dikasih tahu masih begitu, dikasih tahu masih begitu, sabar. Didik dengan penuh kasih. Ya, adillah kepada anak-anakmu. Kalau engkau punya anak 2 atau 3 anak, 4 anak lebih, ya Bapak Ibu Saudari, adillah. Jangan sampai engkau punya anak emas, ya, di dalam setiap hidupmu. Mereka semua sama. Ya Bapak Ibu Saudari, adillah. Jangan membandingkan anak-anakmu dengan anak-anak yang lain. Oh, kamu gak seperti kakakmu, kamu gak seperti adikmu, kamu gak seperti ini. Jangan banding-bandingkan. Kasihilah, berlaku adillah. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan kalau saudara memiliki otoritas sebagai orang tua, punyalah otoritas dengan benar. Kalau saudara salah, akuilah kesalahanmu di hadapan mereka dan di hadapan Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu Saudari. Karena orang tua gak mau salah, ya gak mau mengucapkan minta maaf. Belajar. Saudari, kita semua akui kesalahanmu di hadapan mereka. Maafin papa ya nak, maafin mama ya nak. Kalau papa mama salah, maafin. Ya. Dan terlebih di hadapan Tuhan. Saudara, itu tidak merendahkan wibawamu. Ingat baik-baik, itu tidak merendahkan wibawamu ketika engkau dan saya minta maaf lebih dahulu. Justru saudara mengukuhkan setiap kehidupanmu sebagai anak-anak Allah. Itu kepada orang tua. Ya, lalu kemudian kepada para anak. Ya, kalau engkau masih memiliki orang tua, ya, dari segala usia, saudara, Tuhan memerintahkanmu untuk memilih menghormati. Sebagai bentuk ketaatan saudara kepada Allah. Lepaskanlah kepahitanmu. Ampunilah kesalahan orang tuamu seperti Kristus telah mengampuni saudara. Hormatilah mereka. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Tuhan yang sempurna yang memerintahkan saudara. Amin. Karena Tuhanlah yang sempurna yang memerintahkan saudara untuk menghormati orang tua. Saudara, ini rumus kehidupan yang saudara harus tahu dan miliki dalam setiap hidup saudara. Ya kan? Saudara, sebagai orang tua kita menikah, lalu kemudian kita punya anak. Didiklah mereka di dalam takut akan Tuhan. Jangan lukai hati mereka. Ya, sehingga tidak terjadi lingkaran setan itu dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu.
Kalau engkau anak yang kau lihat, tetap hormati orang tua kalian sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Lepaskan akar pahitmu. Ampuni kesalahan orang tuamu, apapun yang dilakukan mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka nggak sayang, mereka kasar, mereka keras, ya mereka bego-begoin saudara dan lain sebagainya. Ampuni. Ya, setiap kesalahan orang tuamu. Seperti Kristus telah mengampuni saudara. Maka Bapak Ibu Saudari, apa yang kamu tabur sebagai anak, engkau akan tuai. Ya, di dalam setiap kehidupanmu. Kalau engkau nanti memiliki anak-anak, anak-anakmu itulah nanti tuaiannya dari mereka. Engkau menabur yang baik, ya, memilih untuk mengampuni kepada orang tuamu, maka engkau pun akan menuai dalam setiap kehidupan anak-anakmu kelak. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ayo. Jadi saudara, kita percaya ini rumus kehidupan yang saudara nggak boleh lupakan. Ya, jadi ini berimbang. Ya, karena kan ada orang tua demikian. Enggak lah, kamu harus hormati orang tuamu. Pokoknya seberapapun hormati. Hormati. Tetapi orang tua tidak melakukan perannya. Makanya saya sampaikan, supaya kita semua punya tanggung jawab yang berimbang. Orang tua belajar, anak-anak juga belajar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semua diperlengkapi. Jadi tidak ada akar pahit di dalam setiap kehidupan keluarga kita semua. Kalau kita memainkan peranan kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi mungkin saat ini kalian merasa gagal sebagai orang tua. Mungkin juga kalian masih menyimpan luka sebagai anak. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudari, kalau kalian sudah gagal dalam hal itu, seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Wah Pak Pendeta, tahun-tahun yang lampau sudah banyak saya salah ternyata selama ini. Saya gagal, makanya anak saya sekarang ini pada memberontak semua, gak sayang sama saya. Pak Pendeta, ternyata saya sudah gagal sebagai anak juga, saya masih menyimpan luka. Masih menyimpan akar pahit kepada orang tua saya. Saya sudah gagal Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudari, kabar baiknya, ya, di dalam Kristus ada pemulihan. Amin. Kabar baiknya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada pemulihan. Karena ia datang untuk membawa damai sejahtera. Dia datang untuk menjadi jembatan rekonsiliasi dalam setiap hubungan-hubungan yang rusak, yang retak, yang hancur di dalam setiap kehidupan kalian semua. Marilah kita datang kepada Yesus. Saudara, akuilah kegagalanmu sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Terimalah pengampunan daripada Tuhan. Dan mohonlah hikmat, mohonlah kekuatan untuk menjalankan peran saudara masing-masing di dalam keluarga sesuai dengan rancangan yang indah. Saudara, kalau kita sudah tahu peta jalan ini dari sejak kita mulai pernikahan, percayalah Bapak Ibu Saudari, keluargamu pasti diberkati. Ya, ketika saudara sudah tahu petanya seperti apa yang saya sampaikan seperti ini, saudara, maka saudara akan menjalankan setiap rancangan yang indah dalam setiap kehidupan keluarga yang saudara bangun. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi mari pada kesempatan pagi hari ini, kedua perintah ini sebenarnya saling mengunci. Hormat dari anak-anak lebih mudah tumbuh di tanah subur. Ya Bapak Ibu Saudari, dengan pola pengasuhan yang tidak menyakiti. Karena pengasuhan yang benar lebih efektif ketika dilandasi rasa hormat. Jadi benar-benar saling mengunci antara orang tua. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak menghormati orang-orang tua mereka. Namun kita semua sebagai orang tua dan anak, ya mungkin saudara telah gagal seperti tadi yang saya sampaikan. Tetapi di dalam Kristus ada pemulihan. Saudara, mungkin kita telah menyakiti dan tidak menghormati. Kita menyakiti anak-anak. Kita tidak menghormati orang tua kita semua. Disinilah Injil menjadi jawaban atas setiap kekhawatiran, kelemahan-kelemahan saudara itu. Bagi orang tua yang merasa bersalah, lihatlah kepada Yesus. Darahnya yang menyucikan setiap dosa. Ya, baik dosa penyalahgunaan otoritas saudara sebagai orang tua. Kasih karunia-Nya memampukan kita semua untuk memulai pola yang baru. Anda dan saya tidak perlu ya mengasuh anak-anakmu dari kekuatanmu sendiri. Tetapi biarlah dari roh yang diam di dalammu, yaitu Roh Kudus yang terus memampukan saudara. Sebagai parents, akuilah di hadapan Tuhan. Pandanglah kepada Yesus. Mohon ampunlah di hadapannya. Sehingga Tuhan selalu memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya sebagai parents. Ya, bagi anak-anak yang terluka,
Sama, lihatlah kepada Yesus. Ia yang memahami setiap lukamu. Dan ia yang menawarkan pengampunan untuk kamu. Supaya kamu dapat mengampuni orang tuamu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Mungkin proses ini butuh waktu. Butuh bantuan. Tetapi dimulai dengan keputusan untuk melepaskan, untuk membalas. Jangan balas. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kalau anak-anak sudah pada dewasa, jangan balas setiap cerita-cerita hidup yang menyakitkan dalam hidupmu. Jangan balas kepada orang tuamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah setiap kita keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga Kristen dimanapun kalian berada. Saudara kita adalah tempat di mana Injil dipraktekkan setiap hari. Saudara dan saya adalah tempat di mana Injil dipraktekkan setiap waktu. Ada pengakuan dosa, ada pengampunan, ada kasih, ada pertumbuhan di dalam grace, kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara dan saya terus bergantung mutlak kepada Kristus. Marilah kita membangun keluarga yang bukan berdasarkan kesempurnaan, tapi berdasarkan kasih karunia Allah yang sempurna itu dalam setiap hidup saudara. Saya mau akhiri pada kesempatan pagi hari ini. Setiap khotbah pada kesempatan pagi ini. Saudara, sama-sama yuk sebagai orang tua, sebagai anak-anak, lihatlah salib. Di atas kayu salib itu Bapak Ibu Saudari tergantung Yesus Kristus. Dan dalam detik-detik terakhirnya ia berbicara tentang keluarga kepada ibunya Maria. Ia berkata, ibu, inilah anak-anakmu. Dan kepada murid-murid yang dikasihinya, inilah ibumu. Bahkan di puncak penderitaannya yang memikul dosa dunia, hatinya tergerak untuk memulihkan dan memelihara sebuah hubungan ibu dan anak, anak dan ibu. Ya, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Salib adalah jawaban terakhir untuk setiap kegagalan-kegagalan kita. Untuk setiap kali kita sebagai orang tua telah menyakiti hati anak-anak. Salib berkata, aku sudah menanggung dosa itu. Aku sudah dihukum untuk itu. Dosa itu jangan lagi memisahkan saudara dengan anak-anakmu. Untuk setiap kali kita sebagai anak-anak telah memberontak dan tidak menghormati orang tuamu, pandanglah kepada salib. Aku sudah menebusmu. Ketaatanku yang sempurna kini menjadi milikmu. Engkau bisa taat. Engkau bisa hormat kepada orang tuamu. Bukan karena kekuatanmu, tetapi dengan rohku. Mungkin hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita semua. Baik sebagai parents, ya sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Kau diingatkan akan sebuah luka yang kau sebabkan. Atau sebagai anak, kau masih menyimpan kepahit. Datanglah kepada salib. Letakkanlah semua kegagalanmu di sana. Dan hari ini Bapak Ibu Saudari, milikilah tekad yang baru. Bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tetapi untuk menjadi orang tua yang mengandalkan Kristus yang sempurna itu. Saudara, untuk menjadi anak yang tanpa salah. Saudara dan saya dihadirkan oleh Tuhan bukan untuk menjadi anak yang tanpa cacat, tanpa salah. Tetapi untuk menjadi anak yang belajar, untuk dapat mengampuni seperti Kristus yang mengampuni dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Berikanlah hidupmu yang baru kepada Tuhan. Biarlah hubungan pertamamu dengan Bapamu yang di sorga itu dipulihkan dari sehari ke sehari. Maka dari sanalah kuasanya akan mengalir, memulihkan setiap hubungan di rumahmu. Dan jadikanlah Yesus sebagai fondasi keluargamu. Maka siklus kasih ilahi yang justru akan hadir dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Siklus kasih ilahi ini akan mulai terus berputar. Berputar memenuhi setiap keluarga saudara. Dari generasi ke generasi. Ya Bapak Ibu Saudari, putuskan siklus setan tadi yang saya sampaikan di awal. Putuskan. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau siklus setan ini hadir dalam setiap kehidupan saudara, maka Bapak Ibu Saudari, biarlah saudara selalu pandang kepada salib. Sehingga bukan siklus setan yang terjadi dalam setiap kehidupan keluargamu dan keluargaku, tetapi siklus ilahi. Ya Bapak Ibu Saudari, yang akan memenuhi setiap keluarga saudara dan saya. Amin. Supaya saudara diperlengkapi sebagai orang tua, saudara diperlengkapi sebagai anak-anak. Dan ketika mendengar firman Tuhan pagi hari ini, jangan keraskan hatimu. Amin ya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan segala kejujuran. Kami mengakui dalam hubungan keluarga kami seringkali gagal. Kami telah menyakiti dan telah memberontak.
Bahkan mungkin kami sebagai parents pernah melukai orang tua kami. Kami juga mohon ampun di hadapan Tuhan. Bapa, biar pada kesempatan pagi hari ini kami mau memilih Tuhan untuk terus Tuhan Yesus mengampuni, mengasihi-Mu. Kami yang telah memilih untuk memelihara luka daripada mengampuni. Pagi hari ini kami memilih untuk terus membawa setiap luka-luka itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi setiap orang tua di sini, ya Tuhan, berikan hati yang lembut. Berikan hati yang lembut seperti-Mu. Cabutlah setiap akar kemarahan. Cabutlah setiap akar kekecewaan. Ekspektasi-ekspektasi yang egois dalam setiap kehidupan orang tua. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat mendidik di dalam ketulusan, dalam kesabaran. Memimpin setiap anak-anak mereka dengan kasih. Menasihati anak-anak mereka dengan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah mereka cerminan kasih-Mu yang sabar, yang setia bagi anak-anak mereka. Bagi setiap anak-anak di sini ya Tuhan Yesus, pulihkanlah setiap hati yang terluka. Kalau ada hati anak-anak yang terluka kepada orang tua mereka, berikanlah kekuatan supernatural bagi mereka semua untuk dapat mengampuni dan menghormati orang tua mereka. Seperti Engkau menghormati Bapamu, ya Tuhan Yesus, tanamkanlah dalam hati mereka semua ketaatan yang lahir dari kasih dan bukan karena terpaksa. Bukan karena omongan orang. Ya Roh Kudus, jadikanlah setiap rumah tangga, setiap jemaat-jemaat-Mu, setiap sahabat-sahabat Pastor Deso di channel ini, Tuhan, jadikanlah setiap rumah tangga kami semua tempat kasih-Mu. Tempat kasih-Mu yang bertata, tempat kasih-Mu yang berkuasa, memulihkan. Kami patahkan setiap kutuk-kutuk perpecahan, kepahitan, setiap komunikasi-komunikasi yang buruk di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau membangun sebuah warisan iman yang akan diturunkan dari generasi ke generasi. Mulai saat ini jadikan kami agen rekonsiliasi ya Tuhan. Agar setiap keluarga kami boleh terus mengalami Yesus. Pimpinlah kami untuk mengambil langkah pertama, untuk meminta maaf, untuk mengampuni, untuk berbicara dengan kasih. Dan kami boleh terus mulai berubah. Perbaharuilah setiap hati kami semua. Kami serahkan semua ikatan keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Pulihkan, utuhkanlah. Pakai keluarga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, yang telah memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan juga akan memulihkan hubungan kami dengan anak-anak kami. Hubungan kami dengan orang tua kami. Semua, setiap kami boleh terberkati oleh karena firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Yang selalu mengingatkan kami, mendeduhkan kami, membersihkan jiwa kami, menyegarkan jiwa kami semua. Dan kami percaya Tuhan, mulai saat ini biarlah Tuhan hubungan ini, di mana kami boleh terus menghormati orang tua kami, dan juga kami juga boleh mendidik anak-anak kami dengan tulus dan tidak menyakiti hati anak-anak kami. Biarlah kami tahu hubungan ini seperti sisi mata uang yang kami terus jalankan. Di dalam nama Yesus terjadi dalam setiap hati, terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, pekerjaan, usaha. Setiap tubuh kami boleh pulih sehat di dalam nama Yesus. Jalan-jalan berkat boleh terbuka dalam setiap hidup kami semua. Bagi mereka yang memiliki Tuhan kerinduan untuk mendapatkan keturunan, Tuhan berikan keturunan ilahi dalam setiap hidup mereka. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dan bagi kami Tuhan, keluarga-keluarga, kami boleh terus rindu untuk terus diperlengkapi dalam setiap kebenaran-Mu setiap harinya di channel Pastor Deso. Berkatilah ya Tuhan setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan, bagi nama Tuhan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Berapa banyak yang terberkati? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Seperti Bu Rosita Maria, lengkap sekali. Terima kasih ya Bu Rosita Maria. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan buat sudah follow Pastor Deso, buat gift-nya juga thank you.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,